mengusik dan menunda istirahat Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis Berdasarkan dan Berkarakter Pancasila. Sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama, serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif, yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik. Perspektif ideologis filosofis. Mohon maaf, dissenting saya 57 halaman, tapi tidak akan saya bacakan seluruhan. Perspektif ideologis filosofis. Secara sederhana, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh Rousseau dengan teori di kontrak sosial, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya. Dalam konteks keindonesiaan, Forum BPUPKI dan PPKI boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan kontrak sosial yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia, dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang BPKI itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kala para pendiri bangsa mendiskusikan, memperdebatkan gagasan ini dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara-negara lain yang bersifat liberal. Melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh Supomo pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Kutipan dianggap telah dibacakan. Keesokan harinya dalam rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi demokrasi dengan sosiale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Muhammad Hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan dianggap telah dibacakan. Sementara Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPKI pada 11 Juli 1945 menyatakan dianggap telah dibacakan. Dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas, semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis
yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai, jiwa, corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekhasan tersendiri. Sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim Ibu Pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat menyatakan dianggap telah dibacakan. Kutipan yang menyatakan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya memuat makna bahwa kedaulatan yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Apabila dicermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, pertama, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pengaturan ihal konsepsi negara demokratis yang berdasarkan atas hukum dan negara hukum yang demokratis diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, secara filosofis, negara hukum demokratis mendapat spirit dan roh dari Pancasila yang termuat dalam pembukaan sehingga membentuk suatu negara hukum yang demokratis yang berkarakter Pancasila. Konsepsi dan konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui sila kelima mesti menjadi bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Berikut cara berhukum melalui pendekatan Pancasila. Sila pertama, kedua, dan seterusnya dianggap dibacakan. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 2. Menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. 3. Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, berhukum dengan berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, baik secara lahir maupun batin. Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebab salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik untuk bertujuan memilih para wakil rakyat dan duduk di parlemen maupun memilih presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara pemerintahan ataupun pada tataran lokal memilih kepala daerah. Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang mengatakan di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau resmi despotik, pemilu merupakan konfirmasi atau transformasi demokrasi, meskipun pemilu seringkali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas di negara di dunia yang penuh dengan urusan. Kami melawan mereka yang belum selesai. Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan
dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada halaman 8, halaman 9, halaman 10, urean-urean mengenai itu telah dianggap dibacakan. Di negara kita, prinsip penyelenggaraan pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum tertinggi, khususnya di dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Artinya, untuk mengukur kualitas pemilu, maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana prinsip keadilan pemilu. Perspektif sosiologis empirik. Pasca era reformasi yang ditandai oleh jatuhnya rezim non-demokratis pada tahun 1998, praksis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik 5 tahun sekali, dimulai pada tahun 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dan pada tahun 2024 ini, artinya sudah 6 kali kita mengadakan pemilu, anggota badan-badan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan pemilihan umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks, sebab selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, pemilu juga dilakukan untuk mengisi sebanyak 580 anggota DPR, 2.372 kursi anggota DPR di provinsi, 1.510 kursi anggota DPR kabupaten kota, dan sebanyak 152 kursi anggota DPD pada November tahun 2024, dan akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dari pelaksanaan 6 kali pemilihan umum ini pula kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acap kali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita menjadi semakin baik atau bahkan mengalami penurunan. Jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik defisit demokrasi yang mengkhawatirkan. Sebab telah tampak secara jelas, secara kasat mata, adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Untuk menilai penyelenggaraan pemilu apakah telah sesuai dengan asas pemilu, saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh Friedman dan saat ini tentunya masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan pemilu serentak. Tahun 2024 dari 3 perspektif sistem hukum yang merupakan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pertama, struktur hukum meliputi lembaga dan peranata aparatur negara. Dari perspektif ini, penegakan hukum dan konstitusi khususnya berkenaan dengan pemilu demi tercapainya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat konstitusi mestinya menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran pemilu serta membuat instrumen hukum pemilu yang memadai. Sementara itu KPU bersama lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP
bertugas menyelenggarakan pemilu secara proporsional dan adil. Kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan pemilu berlangsung kondusif, tertib, dan aman. Adapun sengketa hasil pemilu diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstitusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi, saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum konstitusi, sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak batasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Kedua, sistem hukum melalui peraturan, norma-norma, dan pola perilaku masyarakat dalam satu sistem. Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. Substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik. Ada 3 pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik, yaitu pertama, hukum determinan atas politik. Ini merupakan pandangan ideal karena didasarkan pada konsep Dassolen. Menurut pandangan ini, hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi atau suprem. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut. Kedua, politik determinan atas hukum. Pandangan ini didasarkan pada konsep Dasein, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, hukum merupakan hasil resultante dari kesepakatan politik. Ketiga, pandangan ini disajarkan pada konsep Dassolen dan Dasein yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tidak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling berpengaruh. Apabila politik ditandai sebagai kekuasaan, maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul. Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif atau populistik. Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodok atau konservatif. Mengapa saya katakan cenderung? Karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak, secara hitam dan putih. Dalam praktiknya tidak ada satupun negara yang dapat mengikuti bentuk teoritis secara utuh atau penuh. Artinya boleh jadi di negara yang konfigurasinya politik otoriter terdapat karakter produk hukum yang responsif, begitu juga sebaliknya di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodok. Oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum, khususnya hukum pemilu, perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum
bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai institusi pembentuk hukum baru selain DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam membentuk hukum melalui berbagai putusannya. Ketiga, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap mental dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Poin yang terakhir ini berkaitan erat dengan kultur berhukum dan berkonstitusi dalam negara kita. Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini, bahkan cenderung diabaikan. Dampak pengabaian ini dapat kita rasakan sekarang, misalnya dalam kasus pemilu. Pasca perubahan sistem pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung, di satu sisi sistem pemilu dan pemilu kada langsung telah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun di sisi lain, kultur dan mental dalam kondisi yang belum siap tak kalah menghadapi gempuran, serangan perlinsos, bansos, bantuan langsung tunai, dan semacamnya yang intensif dengan melibatkan suprastruktur politik tertinggi, yakni pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap pasangan calon tertentu. Mencermati dan memaknai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 99, 2004, 2009, dan 2014, serta 2019. Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang desain politik Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tak kala presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk kali kedua. Artinya presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya. Hal ini secara jelas diatur dalam bagian ke-8 kampanye pemilu oleh presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya. Pasal 299, pasal 300, pasal 301 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut, telah secara jelas diatur bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu. Hal ini tampak pada pasal 301 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, apabila presiden dan wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun 2021 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensional, serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kutipan mengenai ketetapan itu pada angka 2, etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan setidak-tidaknya sebagai kaca benggala agar pemerintah dan para elit politik mampu bersikap jujur, amanah, sportif,
siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral, kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila, pelaksanakan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of ethics sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggara negara. Kembali ke soal perselisihan hasil pemilu. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis, yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, ekstensif, yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif, tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah pada putusan nomor 85 tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Halaman 18, 19 dianggap telah dibacakan. Ketiadaan pembedaan dua rezim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang semula menggunakan pendekatan procedural justice menjadi substansial justice. Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acap kali seolah-olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural, tak kalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2009, 2014, dan 2019. Sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tak kalah mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di mana mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif. Karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa mahkamah keluar dari pendekatan keadilan. Hal ini dilakukan oleh mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu. Di sisi lain, tak kalah mahkamah mengadili perselisihan hasil kepala daerah Jawa Timur dan sebagainya dianggap telah dibacakan. Pada titik ini, mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata. Mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional dan melihat dari perspektif pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pemilihan umum
baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan. Pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah. Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks pembuktian, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak pemohon. Namun, jika pihak termohon dan pihak terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian, shifting the burden proof. Sebab dalam perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas atau speedy trial, juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt, sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dalam derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan pemilu in casu Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pada pendapat berbeda, kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan dalam penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2024. Berdasarkan urean pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut. 1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum dalam pembentukan hukum nasional, tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tapi bagi seluruh warga negara. Sebab negara kita tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga prinsip rule of ethic. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethic dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethic perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional, sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang, yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tapi juga abuse of ethic. 3. Desain hukum pemilu, terutama konstrain waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional, dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober. 4. Perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang memuat secara rinci, detail, uraian tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup
karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa. Pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca dengan dalil-dalil sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi dan Profesor Eni. Sekaligus sementara itu saya sampaikan dari halaman 25 sampai dengan halaman 54 dianggap telah dibacakan. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi, Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili, kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, rule of law, dan penegakan etik atau rule of ethic sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Soeharto